Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, selamat datang di podcast PMR Wira Grisawani. Bersama saya Meme dan teman saya Cynthia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pacaran sehat dan segaman nih. Pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana sih pacaran yang sehat itu? Kalau gitu langsung to the topik aja yuk. Kak Cynthia, pada saat ini kan banyak para anak remaja yang berpacaran nih Kak. Contohnya saya sendiri. Menurut pendapat Kak Cynthia, bagaimana sih pacaran yang sehat itu? Iya Kak, jadi masa remaja itu identik dengan masa pubertas. Nah, di masa pubertas ini, para remaja mulai memiliki rasa penasaran yang tinggi dan ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Contohnya seperti pacaran Kak. Apalagi di masa SMP dan SMK. Di masa ini kita mulai mengenal yang namanya persahabatan dan cinta, sehingga banyak sekali para remaja SMP dan SMK yang memutuskan untuk pacaran Kak. Dan juga karena berbagai alasan, seperti tidak ingin ketinggalan zaman, mengikuti tren, dan ingin bersaing dengan teman. Namun seringkali remaja sekarang menirukan gaya pacaran orang dewasa. Contohnya seperti berpelukan, berciuman, bahkan sampai melewati batas yaitu melakukan hubungan seksual. Padahal ya Kak, umur kita kan belum mencukupi dan belum waktunya kita melakukan hal tersebut. Dan gaya pacaran seperti itu dikhawatirkan bisa merusak perkembangan psikologis remaja Kak. Benar banget Kak Cynthia. Jadi kita harus benar-benar menikmati masa remaja kita ya teman-teman. Jangan sampai nih masa remaja kita terjerumus ke pergaulan bebas, sehingga mengakibatkan diri kita sendiri yang menyesal di kemudian hari. Iya bener Kak, jadi kita harus berhati-hati dalam bergaul ya. Apalagi kalau kita memutuskan untuk pacaran, kita harus pandai dalam memilih pasangan. Jangan sampai kita memilih pasangan yang salah yang bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Contohnya seperti mengajak kita mengkonsumsi narkoba, mengajak kita mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Ya benar banget Kak. Bahkan kalau kita memilih pasangan yang tidak baik moralnya, bisa jadi pasangan kita sendiri yang mengajak kita untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Bener Kak, dan kita yang udah mulai terpengaruh dan mungkin lagi sayang-sayangnya akhirnya mau-mau aja diajak melakukan hal tersebut. Ya benar banget Kak. Padahal kan dampak negatif dari melakukan hubungan seksual sendiri itu kan banyak banget ya. Contohnya kita bisa beresiko terkena penyakit menular seksual seperti hepatitis, kencing nanah, dan HIV. Selain itu juga menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Padahal ya Kak, menikah atau mengalami kehamilan di bawah usia 20 tahun, kita kan belum siap fisik maupun psikis. Nah, kita nikah muda, kita jadi lebih sibuk untuk mengurus anak, mengurus suami, dan mengurus pekerjaan rumah tangga yang seharusnya masih belum waktunya kita lakukan. Iya bener Kak, masa kita masih muda udah jadi ibu-ibu sih? Dan juga sia-sia dong masa remaja kita. Apalagi masa remaja itu kan tidak bisa kita ulangi lagi. Iya bener banget Kak. Kok jadi keinget lagunya Melly Guslow ya? Kak Cynthia inget gak? Ingat dong, yang ini kan, pernikahan dini sebaiknya janganlah terjadi. Namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Jadi lagu itu bisa kita jadikan sebagai parameter dalam bergaul ya teman-teman. Selain beresiko terkena PMS dan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, masih ada loh Kak dampak negatif lainnya. Aborsi kan Kak? Iya betul Kak, karena mental atau psikis yang belum siap dan juga kemungkinan ayah dari si bayi yang tidak ingin bertanggung jawab, akhirnya mereka memutuskan untuk aborsi. Padahal ya Kak, apabila kita melakukan aborsi, ada kemungkinan bisa mengakibatkan kanker serviks dan kemandulan. Bahkan yang lebih parahnya, bisa menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan dengan cara yang benar. Ya benar banget Kak Cynthia. Dampak aborsi lainnya bisa dilihat dari segi psikologis loh teman-teman. Dampak psikologis remaja yang melakukan aborsi yaitu trauma akan kejadian yang telah terjadi, timbulnya rasa bersalah dan berdosa karena telah menjadi seorang pembunuh, dan lebih parahnya nih teman-teman, bisa menyebabkan depresi. Iya betul Kak. Jadi pacaran itu hanya sebatas sebagai penyemangat ya teman-teman.
Sebenarnya saat kita memiliki pacar, banyak loh hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Kita bisa belajar bersama dengan pacar, bisa dijadikan motivasi dan penyemangat untuk kita, bisa diajak untuk bersaing nilai. Dan juga bisa dijadikan sebagai teman cerita atau teman curhat juga tuh. Kira-kira nih Kak Cynthia punya tips nggak untuk menerapkan pacaran sehat? Ada dong Kak, yaitu yang pertama, pastinya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita mulai tergoda untuk melakukan perbuatan yang negatif, kita akan mengingat norma-norma agama yang telah ditetapkan di agama kita. Yang kedua, kita harus melakukan aktivitas yang positif, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, apabila kita pergi bersama pacar, kita harus menghindari tempat yang sepi. Karena apabila kita berduaan di tempat yang sepi, hal tersebut akan memicu kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Yang keempat, apabila kita memiliki pacar yang satu sekolahan, jangan sampai kita berpacaran di saat jam pelajaran. Kita boleh berpacaran, tapi jangan sampai mengganggu kegiatan belajar kita ya teman-teman. Yang kelima, kita harus berani ngenalin pacar kita ke orang tua. Nah, kami kan punya pacar nih. Kami jangan usah malu untuk ngenalin pacar kami ke orang tua. Karena kan apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, orang tua kita bisa tahu. Dan yang terakhir, kita harus menerapkan say no to free sex. Jadi, apabila pacar kita mengajak kita untuk melakukan aktivitas yang menjurus ke seksual, kita harus berani bilang tidak ya teman-teman. Jangan takut apabila diancam putus. Dan dari situ kita bisa tahu bagaimana sifat dan sikap pacar kita. Dan ingat ya teman-teman, kalau pacar itu belum tentu jodoh loh ya. Ya benar banget Kak Cynthia. Jadi teman-teman, apabila teman-teman semua nih yang di sini lagi punya pacar atau yang lagi deket sama cowok, jika pacar kalian mengajak kalian melakukan suatu hubungan yang berbau seks, jangan pernah mau ya. Karena apa? Karena masa depan kalian tuh masih panjang banget. Jangan karena hal ini kalian jadi nikah muda tuh. Bener Kak, dan Kak Meme tahu nggak kalau di Banyuwangi sendiri nih Kak, tingkat perceraian tuh sangat tinggi. Karena apa? Yaitu tadi, karena nikah muda. Jadi secara keseluruhan, baik fisik maupun psikis yang belum siap, juga karena timbulnya masalah dari segi ekonomi, sehingga menyebabkan mereka memutuskan untuk bercerai. Gitu ya Kak, serem juga ya teman-teman. Kalau kita nikah muda, terus bercerai, kita jadi janda di usia muda dong. Iya Kak, pastinya kita akan merasa malu dan dijadikan bahan omongan oleh orang-orang. Jadi jangan sampai ya kita mengalami hal tersebut. Ya benar banget Kak. Gimana nih teman-teman? Udah tahu kan bagaimana sih pacaran yang sehat itu? Dan kita juga harus berhati-hati loh dalam memilih pergaulan. Dan apabila kita mempunyai pacar, kita harus menerapkan pacaran yang sehat. Dan pesan dari kita, boleh pacaran, but no sex. Sekian podcast dari kami, semoga bermanfaat. Dan jangan pernah bosan ya untuk sering-sering belajar mengenai ilmu pengetahuan. Dan sebelum kita akhiri podcast ini, kita mau berpantun dulu nih. Jalan-jalan ke Banyuwangi. Jangan lupa ke pantai Raja Kusi. Salam sehat dari kami. Semoga berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.